Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang nanya dari Facebook, dari WhatsApp, dan dari SMS. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, lebih bagaimana hukumnya menelan air liur ketika berpuasa? Menelan air liur, air ludah ketika berpuasa itu salah satu rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu rukhsah? Keringanan bagi orang yang berpuasa. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh. Karena nanti kalau mengatakan itu tidak boleh, susah, ini bakalan kering dan orang tuh pengen untuk buka puasa, belum pada waktunya. Nah, tetapi kemudian pertanyaannya, apakah semua air liur itu boleh untuk ditelan? Bagaimana? Dalam suatu kitab dijelaskan, sesungguhnya air liur yang boleh ditelan ada beberapa syaratnya. Syarat-syarat tersebut diantaranya, satu, air liurnya ayyakuna safiyah. Ini air liur, hendaknya air liur itu jernih, nggak nyampur sama sesuatu. Baik nyampurnya dengan darah, nyampurnya sama daging. Artinya apa? Kalau ada misalnya darah, giginya berdarah, maka bagaimana cara membersihkannya? Kalau pengen untuk menelan air liurnya, hendaknya digituin. Tapi nggak cukup. Hendaknya setelah itu kumur-kumur, paling aman. Ada orang kadang malam-malam pertama nyaut, enak tuh. Kalau bahasa Lomboknya tuh rarit. Namanya apa tuh? Lauknya. Itu ada daging-daging yang diginiin, kemudian ditaruhin bumbu-bumbu, enak banget tuh. Gimana tuh? Nah, kalau ada misalnya di sini, ada di sini sisa-sisanya, itu kan kalau nelen air liur tuh, enak banget tuh, masih kerasa tuh, apa tuh bumbu-bumbu raritnya. Bagaimana hukumnya? Kalau pertama kali nelen nggak apa-apa, kedua ketiganya jangan. Kenapa? Sama hukumnya menelan rarit, bukan menelan air liur. Ini yang pertama. Hendaknya air liur tersebut hendaknya suci, jernih, nggak ada campurannya. Dua, air liur itu belum keluar dari bagian ini, bagian bibir. Kalau masih di dalam, silakan, ahlan, tidak apa-apa. Tapi kalau udah keluar, ditelan begitu lagi, nggak boleh, ngebatalin puasa. Tuh. Berikutnya, syaratnya baru boleh air liur itu ditelan, itu hendaknya keluarnya dari sini, bukan dari dalam. Mana sih bedanya keluar dari ini, dari dalam? Kalau yang dari dalam itu baunya agak beda. Misalnya nih, ada orang yang tidur di siang bolong. Kecapean pada saat puasa. Tidur di siang bolong, ngebikin pulau tuh di di bantalnya. Biasanya tuh harumnya beda. Iya, beda. Berarti itu hukumnya bagaimana? Nggak boleh. Hukumnya bagaimana? Jangan ditelan maksudnya. Kenapa? Keluarnya dari sini, dari dalam. Itu yang nggak boleh. Nah, terakhir, ayyakuna riqu li nafsihi, hendaknya itu air liur miliknya dia, bukan air liur orang. Wah, gimana sih maksudnya? Misalnya nih, bukan sih maksudnya ada orangnya, silakan, gitu, bukan begitu. Tetapi maksudnya gimana? Ada nih misalnya kita punya anak kecil, kita punya cucu, misalnya ada orang punya cucu. Setelah itu saking enak demennya ini anak, ini cucu, dia cium nih bibirnya kakeknya, dia cium bibir ibunya orang tuanya. Nyampurlah ludah dia sama ludah anaknya. Maka jangan langsung ditelan, tetapi dikumur-kumurin dulu atau dibersihkan ini. Nah, itu diantara ciri-ciri syarat-syarat air liur boleh ditelan. Maka oleh karena itu boleh menelan air liur tetapi dengan syarat-syarat yang tadi itu. Dan tidak boleh, gimana hukumnya? Air liur tuh dikumpulin semuanya di sini. Ketika banyak ditelan, jangan. Itu hukumnya makruh. Kapan kalau kemudian boleh ditelan? Ketika sedikit-sedikit seperti biasanya. Maka oleh karena itu inilah diantara hukum menelan air liur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.